Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dea Maharani, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, KKN tematik mitigasi bencana COVID-19, kelompok 59, di bawah arahan dosen pembimbing lapangan, Dr. Anda Mariati M. Hum. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai langkah-langkah dasar memulai bisnis di masa pandemi COVID-19. Dalam merancang bisnis menguntungkan, apalagi di masa pandemik seperti ini, yang perlu disadari adalah menjalankan sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang hadir dalam menjalankan bisnis kerap kali membuat kita gentar. Namun, seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tentu ada cara yang bisa kita lakukan dalam menjalankan bisnis agar terus bisa bertahan dan sukses. Berikut ini adalah langkah dasar yang kita butuhkan untuk merancang suatu bisnis yang menguntungkan. Langkah yang pertama yaitu membentuk pola pikir bisnis di dalam kepala. Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis menguntungkan tanpa modal yang besar adalah dengan membangun pola pikir bisnis di dalam kepala kita. Memiliki pola pikir yang tepat akan membantu kita dalam menjalankan bisnis. Dengan pola pikir bisnis, kita akan mulai terbiasa peka terhadap kesempatan dan mempertimbangkan antara untung dan rugi dari bisnis yang akan kita mulai. Selain pola pikir, hal yang akan membantu kita untuk tetap menjalankan bisnis secara maksimal adalah niat. Niat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekat bisa memberikan kita sedikit tambahan energi untuk selalu berusaha yang terbaik. Namun selalu ingat, dalam bisnis yang menguntungkan pasti ada resiko yang senantiasa menunggu. Langkah yang kedua adalah fokus dengan satu bisnis di awal. Siapa sih yang tidak ingin langsung sukses dan meraih keuntungan yang besar dari bisnisnya? Kadang keinginan ini kerap kali membuat kita gegabah dalam membuat keputusan, sehingga kita berpikir bahwa memiliki bisnis yang banyak akan menghasilkan uang yang banyak juga. Padahal dengan bisnis yang banyak, resiko pun akan hadir di setiap bisnis yang kita jalani. Nah, untuk itu, agar tetap aman dan menjalankan bisnis menguntungkan secara stabil, di awal-awal sebaiknya kita harus fokus hanya dengan satu bisnis saja. Dengan fokus di satu bisnis, kita akan lebih mudah memantau dan memahami mengenai perkembangan bisnis yang sedang kita jalani. Apalagi jika kita baru memulainya di usia muda, pengalaman dan ilmu dari sebuah bisnis awal akan jadi bekal untuk memulai bisnis menguntungkan lainnya. Langkah yang ketiga adalah jalankan bisnis sesuai dengan apa yang kita sukai. Untuk memulai bisnis menguntungkan sesuai dengan keinginan, kita bisa memilih untuk menjalankan bisnis dengan bidang yang kita sukai. Fokus dengan menjalankan bisnis sesuai dengan bidang yang kita sukai akan menambah semangat dalam aktivitas bisnis yang kita lakukan. Selain itu, karena faktor kesukaan, kita pun akan merasa lebih leluasa untuk melakukan eksplorasi terhadap bisnis yang kita jalani untuk memaksimalkan potensinya jadi bisnis yang menguntungkan. Langkah yang keempat adalah melakukan riset. Setelah membangun pola pikir dan menentukan bisnis menguntungkan apa yang akan kita jalani nantinya, kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang kita lakukan akan dapat membawa insight penting dalam pengembangan bisnis yang kita jalani. Dengan melakukan riset demi bisnis menguntungkan, kita pun akan mengetahui tentang potensi kompetitor kita. Setelah mendalami pemahaman terkait riset bisnis yang dilakukan, kita pun akan dapat membuat strategi yang optimal untuk bisnis menguntungkan kita nantinya. Langkah yang kelima adalah manfaatkan media sosial. Di era yang serba digital seperti saat ini, peran media sosial akan memberikan dampak positif yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis menguntungkan yang kita miliki. Maksimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu senjata untuk promosi bisnis kita. Target yang tepat sasaran merupakan salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis kita. Selain itu, media sosial juga bisa kita fungsikan sebagai galeri, portofolio, atau milestone agar para pelanggan bisa mengenal bisnis kita lebih dekat. Faktor kedekatan juga jadi poin penting agar apa yang sedang kita jalankan bisa jadi bisnis yang sukses dan menguntungkan. Langkah yang keenam adalah terbuka dengan kritik dan saran. Dalam menjalankan bisnis, kehadiran kritik dan saran bisa jadi faktor yang menguntungkan. Dengan terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan, kita akan lebih mudah mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan atas bisnis yang kita jalani.
Keterbukaan ini juga akan membuat kita lebih mudah melakukan adaptasi jika sewaktu-waktu iklim bisnis yang sedang kita geluti berubah secara drastis. Namun perlu diingat, tidak semua kritik dan saran bisa kita aplikasikan terhadap bisnis yang kita jalani. Pilih dan tentukan dengan cermat hal apa saja yang sesuai dengan jenis bisnis kita, agar usaha kita bisa jadi bisnis yang sukses dan menguntungkan. Langkah yang terakhir adalah kelola uang secara bijak. Setiap bisnis yang dijalani, besar atau kecil skalanya, tentu akan membutuhkan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, agar bisnis menguntungkan kita tetap jalan dan bisa bertahan, pengelolaan uang jadi faktor yang terpenting. Kita harus memahami aspek-aspek apa saja yang bisa kita tekan pengeluarannya, atau sektor apa saja yang bisa memaksimalkan pendapatan bisnis kita. Namun, jika kita merasa sulit untuk mengelola uang, kita bisa berikan tanggung jawab ini kepada orang yang sangat kita percaya. Meskipun begitu, kita pun harus tetap aktif mengetahui perputaran uang yang datang dari pergerakan bisnis kita. Sediakan juga tabungan khusus agar memisahkan uang pribadi kita dan uang kebutuhan untuk bisnis kita. Mendapatkan keuntungan merupakan salah satu tujuan atau keinginan utama bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Melihat perkembangan dunia di tengah masa pandemik seperti saat ini, ketertarikan orang-orang untuk memulai bisnisnya secara mandiri mulai banyak bermunculan. Keputusan untuk berbisnis kerap kali dipilih sebagai alternatif untuk dapat berkarir secara fleksibel dan dinamis. Namun, apa betul bisnis itu selalu menguntungkan? Bisnis menguntungkan seperti apa sih yang bisa dilakukan di tengah pandemik seperti saat ini? Berikut ini adalah beberapa contoh bisnis menguntungkan yang bisa kita lakukan di masa pandemik COVID-19. Bisnis yang pertama yaitu kuliner. Karena semua orang butuh makan apapun kondisinya, sektor ini pun bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di masa pandemi. Apalagi selama pandemi, aturan menyatakan bahwa sektor usaha kuliner tetap diizinkan beroperasi asalkan mengikuti peraturan. Secara gambaran yang terlihat, bisnis kuliner terkesan jadi bisnis yang sudah overstay to red dan cukup memberikan tantangan. Namun, kita tidak perlu khawatir, karena berdasarkan riset yang kita lakukan, tentu kita bisa jadikan hasil analisis tersebut sebagai strategi dalam memulai bisnis yang menguntungkan bagi kita. Kita bisa mulai dengan skala yang lebih kecil, seperti di kawasan rumah dan sekitarnya. Sebagai contoh, kita bisa bersaing secara bisnis dengan cara memberikan jenis kuliner alternatif dari yang sudah ada. Selain itu, kita juga bisa tambahkan variasi agar para pembeli penasaran dan tertarik untuk mencoba setiap penawaran yang kita miliki. Bisnis yang kedua adalah pulsa atau paket data. Di masa penerapan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita dengar dengan PPKM, muncul juga peraturan belajar atau bekerja dari rumah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan internet menjadi sangat meningkat. Kondisi ini menyiratkan bahwa bisnis penjualan pulsa dan paket data bisa menjadi sangat prospektif di masa pandemik seperti saat ini. Bisnis ketiga adalah kerajinan seni. Di masa pandemik seperti ini, hampir seluruh kegiatan kantor harus dilakukan di dalam rumah atau work from home, WFH. Selama WFH, tidak sedikit orang-orang yang ingin menyulap sudut kamarnya sebagai ruang kerja yang menyenangkan. Oleh karena itu, kerajinan seni sebagai dekorasi ruang bisa jadi opsi untuk kita dalam memulai bisnis yang menguntungkan. Melihat potensi bisnis ini, kita bisa saja untuk memulai melakukan bisnis dengan menyediakan elemen dekorasi seperti wallpaper, macrame, hingga tanaman sukulen kecil agar membuat ruangan kerja para konsumen lebih berwarna dan menambah semangat dalam bekerja. Selain itu, kita pun bisa mulai membuat kerajinan tangan untuk membantu mengurangi penyebaran virus seperti masker kain, face shield, serta alat makan pribadi. Bisnis yang terakhir yaitu desainer grafis dan penulis. Memulai bisnis sebagai penulis atau desainer grafis bisa jadi salah satu opsi untuk bisnis menguntungkan untuk kita. Dengan perkembangan internet dan media sosial yang pesat, keahlian kita dalam merancang produk-produk kreatif sebagai penulis atau desainer grafis cukup dibutuhkan. Kita bisa menawarkan produk penulisan dalam bentuk video review atau content writing jika kita memiliki keahlian di bidang penulisan. Sedangkan untuk kita yang memiliki keahlian di bidang visual, kita pun bisa membantu teman-teman yang juga sedang berjuang menjalankan bisnis di masa pandemi dengan cara membuat desain poster atau e-flyer yang bisa diunggah sebagai konten media sosial.
Kebutuhan atau demand yang tinggi akan keahlian yang kita miliki juga bisa membuat kita memiliki posisi bargaining yang baik dan menghasilkan keuntungan yang baik. Jasa desain grafis bisa memiliki peluang bagus untuk diterapkan selama pandemi. Terlebih lagi, banyak individu atau lembaga yang membutuhkan konten visual untuk berbagai kepentingan seperti promosi. Sekian video edukasi mengenai langkah-langkah dasar memulai bisnis di masa pandemi COVID-19 dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.